Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Samia Faiza Ramadhani dari Program Studi Pendidikan Matematika semester 8 akan mempresentasikan artikel equation yang berjudul pengaruh lembaga kerja peserta didik terhadap hasil belajar peserta didik berbasis realistic mathematics education. Untuk tahun pendahuluan, pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan utama bagi setiap bangsa dan negara untuk menciptakan serta menyiapkan sumber daya manusia yang handal, berkualitas, dan membantu demi suksesnya pembangunan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia adalah meningkatkan kualitas pendidikan yang berfokus pada pengembangan kemampuan berpikir peserta didik. Sementara itu, pemikiran kritis, kreatif, sistematis, dan logis dapat dikembangkan melalui pendidikan matematika. Hal ini sangat memungkinkan karena matematika memiliki struktur dengan keterkaitan yang kuat dan jelas satu dengan yang lain serta berpola pikir yang konsisten. Dalam matematika, setiap konsep abstrak yang baru dipahami oleh peserta didik perlu segera diberi penguatan agar mengendap dan bertahan lama dalam memori peserta didik, sehingga akan melekat dalam pola pikir dan pola tindakan. Untuk keperluan inilah maka diperlukan adanya pengembangan melalui perbuatan dan pengertian, tidak hanya sekedar hafalan atau mengingat fakta saja, karena hal itu akan mudah dilupakan peserta didik. Belajar matematika dianggap berhasil apabila peserta didik berpartisipasi secara aktif dalam prosesnya. Keberhasilan ini ditunjukkan oleh nilai hasil belajar matematika peserta didik setiap minggu semakin tinggi. Nilai hasil belajar peserta didik semakin tinggi blok keberhasilan dalam pembelajaran matematika. LKPD merupakan bahan ajar berupa lembaran kerja atau kegiatan belajar peserta didik. Adapun mendefinisikan sebagai lembaran yang berisi pedoman bagi peserta didik untuk melakukan kegiatan yang terprogram. Meskipun demikian, di dalamnya tidak sekedar berisi petunjuk kegiatan, oleh karena LKPD berisikan pula uraian pokok materi, tujuan kegiatan, alat atau bahan yang diperlukan dalam kegiatan, dan langkah-langkah kerja. Selain itu, berisikan pula soal-soal latihan baik berupa nilai objektif melengkapi jawaban singkat, uraian, dan bentuk-bentuk soal atau latihan lainnya, termasuk sejumlah tugas berkaitan dengan materi utama yang pada bahan ajar lainnya. Hasil belajar merupakan suatu bentuk yang diperoleh dari adanya proses belajar. Ketika proses belajar itu dilakukan, maka pada akhirnya rangkaian proses tersebut dapat menghasilkan suatu bentuk perubahan yang nampak pada diri peserta didik sebagai hasil belajar. Belajar merupakan hasil dari suatu interaksi belajar dan tidak akan mengajar, sehingga pengertian hasil belajar merupakan berakhirnya puncak proses belajar. Jadi memberikan penjelasan bahwa dunia nyata digunakan sebagai dasar untuk pengembangan ide atau konsep matematika dalam pembelajaran matematika realistis. Ini didasarkan pada kehidupan sehari-hari anak-anak yang dapat dipahami dengan mudah oleh anak-anak, nyata, dan dapat dibayangkan sehingga menjadi lebih mudah bagi anak-anak untuk menemukan solusi yang mungkin dengan menggunakan kemampuan matematis mereka. Tarikan menambahkan bahwa pembelajaran matematika realistik menekankan betapa pentingnya bagi peserta didik untuk memahami konteks matematika nyata dan bagaimana mereka dapat membangun pengetahuan matematika mereka sendiri. Yang berikutnya ada metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif karena penelitian statistika data yang digunakan dalam penelitian berupa angka dan dianalisis menggunakan uji statik serta meneliti populasi yang teknik memulai datanya menggunakan instrumen. Sugiono menjelaskan bahwa pendekatan kuantitatif adalah metode penelitian berdasarkan data konkret. Data penelitian berupa angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji perhitungan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk menghasilkan sebuah kesimpulan. Hasil belajar peserta didik sama-sama terlihat dalam penelitian ini merupakan ada dua kelas yang dibagi menjadi kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Untuk dua kelas tersebut diberikan perlakuan berbeda, seperti kelas kontrol yang menggunakan bahan ajar berupa LKPD berbasis konvensional, sedangkan kelas eksperimen mendapatkan bahan ajar berupa LKPD berbasis RME. Tes akhir yaitu tes evaluasi diberikan kepada perlakuan dua kelas. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 71 siswa kelas 10.3 dan 10.4 SMA Ihsaniyah Kota Tegal yang terdaftar pada
masa genap tahun ajaran 2023-2024 yang dijadikan sampel dalam penelitian ini sesuai dengan metodologi pengambilan sampel. Sebelum 3 memiliki 35 siswa, sedangkan kelas 10-4 memiliki 36 siswa. Populasi dan sampel penelitian harus tersebar merata dan homogen. Untuk menilai homogenitas dan kenormalan kedua kelas 10-3 dan 10-4, tes evaluasi diberikan kepada masing-masing kelompok. Setelah tes evaluasi selesai, digunakan uji T antara kelas eksperimen dan kontrol untuk mengetahui rata-rata hasil tes evaluasi. Berikutnya ada hasil tes hasil evaluasi. Pada kelas kontrol dan kelas eksperimen terdapat nilai terendahnya adalah di angka 10 dan nilai tertingginya di angka 87,5. Untuk rata-rata kelas eksperimen itu 46,12 dan kelas kontrol dengan rata-rata 36,6. Untuk variansinya dapat dilihat di kelas eksperimen ada 460,49, sedangkan di kelas kontrol ada 391,57. Menurut pengujian yang dilakukan untuk analisis data akhir penelitian untuk kedua kelompok memiliki distribusi yang normal dan homogen. Gunakan rumus DF atau DB sama dengan N1 plus N2 min 2 dengan syarat dihitung lebih besar T tabel sama dengan HA diterima dan T hitung kurang dari T tabel maka HA ditolak. Untuk menguji tingkat signifikan untuk pengujian adalah 5%. Versi uji T Sugiono digunakan untuk uji T dalam penelitian ini. Hasil pengujian hipotesis penelitian adalah sebagai berikut. Ini hasil tes uji hipotesisnya yaitu jumlah siswanya seperti yang dijelaskan di metode dan rata-rata yang sudah dijelaskan tadi dapat diperoleh terhitungnya adalah 1,934 sedangkan T tabelnya 1,667. Dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu HA diterima karena T hitung lebih besar dari T tabel. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian yang telah dilakukan penggunaan LKPD berbasis RME memberikan pengaruh positif terhadap hasil belajar siswa. Berbeda nilai rata-rata kelas eksperimen dibandingkan dengan rata-rata kelas kontrol yaitu 46,12 dan 36,6. Nilai rata-rata kelas eksperimen lebih baik daripada nilai rata-rata kelas kontrol. Hasil perhitungan uji T di tes diperoleh terhitung 1,934 sedangkan T tabel yaitu 1,667 sehingga terhitung lebih besar dari T tabel yang artinya hipotesis 0 atau H0 ditolak dan hipotesis kerja atau HA diterima. Pernyataan ini menunjukkan bahwa penggunaan LKPD berbasis RMF berpengaruh positif terhadap hasil belajar pada materi statistika kelas 10 SMA Isania Kota Tegal. Samping itu, dengan menggunakan LKPD, siswa memperoleh pengetahuan secara individual karena mencari penyelesaian masalah sendiri, dapat memuaskan pengertian, ingatan, dan transfer sehingga dapat dimengerti dan menambah kepercayaan pada diri karena pembelajaran berpusat pada siswa. Membantu siswa memperkuat konsep dirinya karena mempengaruhi kepercayaan belajar sama dengan yang lainnya dan membantu siswa berintuisi dan merumuskan hipotesis sendiri. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.